Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipi Supriyadi. Oke, kali ini saya akan membahas hal-hal yang memang berdekatan dengan pada saat ini. Kita akan bahas mengenai MPLS, ya. Yang ini biasanya tiap tahunnya itu ada temanya. Nah, untuk tema tahun ini, MPLS di tahun ini ditemakan MPLS Ramah. Nah, tujuannya, saya yakin ini tujuannya itu ada supaya di Indonesia ini, di dunia pendidikan, tidak ada perpeloncoan pada masa MPLS. Karena kan MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah, yang harusnya siswa-siswi baru itu adaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Di MPLS Ramah ini dilaksanakan oleh seluruh jenjang, ya, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi semua sama bertemakan MPLS Ramah. Dan pada MPLS Ramah ini dilaksanakan 5 hari, yang biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya itu MPLS itu 3-4 hari, sekarang ditambah menjadi 5 hari. Oke, kemudian apa sih prinsipnya pada MPLS Ramah ini? Ada beberapa prinsip pada MPLS Ramah kali ini. Yang pertama yaitu ramah, ya. Sudah jelas dari namanya juga, MPLS Ramah berarti prinsipnya itu harus ramah, yaitu menghindari dari perpeloncoan. Nah, tujuannya yaitu penumbuhan karakter pada peserta didik. Sehingga yang pertama, yang paling penting itu adalah harus berprinsip pada ramah. Yang kedua, edukatif. Nah, di sini dijelaskan bahwa prinsip di MPLS Ramah ini yaitu edukatif, yaitu mengedukasi siswa-siswi yang baru bagaimana nih materi-materi yang nantinya akan diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, atau misalkan di sekolah ini nanti seperti apa, sekolah ini seperti apa. Edukasikanlah di awal-awal di masa MPLS ini. Kemudian efektif dan efisien. Pada masa MPLS ini prinsipnya itu efektif dan efisien. Semua waktunya digunakan secara maksimal dan digunakan untuk pengenalan lingkungan sekolah, untuk pengenalan materi apa nanti yang akan diterima, mata pelajaran apa yang akan diterima. Kemudian juga inklusif, ya, prinsipnya itu inklusif dan partisipatif. Nah, partisipatif ini berkaitan dengan orang tua, kemudian ada komite dengan, kalau misalnya di SMK itu ada Dudika, ya, itu partisipatifnya dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian fleksibel, ya, dilaksanakan secara fleksibel, jadi tidak monoton harus seperti ini rata semua, enggak, tetapi menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah, seperti apakah sekolahnya tersebut, atau di lingkungan sekolah budaya sekolah itu seperti apa. Nah, fleksibelnya itu disesuaikan dengan budaya yang ada di sekolah, itu yang dimaknai dengan fleksibel. Tidak kaku harus A seperti itu, harus B, tidak, tapi di MPLS Ramah kali ini lebih fleksibel. Lalu alurnya nih yang perlu kita ketahui sebagai Bapak Ibu guru. Alur dari MPLS Ramah ini yang pertama yaitu pembentukan panitia. Nah, jangan lupa bahwa di MPLS itu kita harus membentuk panitia. Bentuklah panitia MPLS-nya, jangan kita lepaskan kepada OSIS, karena di sini OSIS adalah sebagai pendamping. Oke. Di sini kita garis bawahi bahwa di MPLS Ramah ini OSIS sebagai pendamping, panitianya itu tetap Bapak dan Ibu gurunya. Kemudian setelah pembuatan panitia, penyusunan program. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, biasanya bidang kesiswaan, yaitu penyusunan program. Mau seperti apa programnya MPLS Ramah ini, hari-harinya seperti apa, selama hari kedua sampai hari kelima itu seperti apa. Kemudian sosialisasikan kepada orang tua atau wali murid. Nah, setelah programnya ada, kita sosialisasikan dulu kepada orang tua atau wali murid yang baru masuk itu, supaya mereka juga tahu, seperti apa nih ketika MPLS ini, apakah siswa-siswinya ada perpeloncoan ataukah kegiatannya seperti apa. Nah, itu harus disosialisasikan kepada orang tua wali muridnya. Nah, aktivitas MPLS ini dibuatkan acaranya, rundonya seperti apa, ya. Di hari pertama acaranya apa aja,
sampai di hari terakhir kita laksanakan aktivitasnya secara beruntun. Itu mungkin untuk alurnya. Kemudian materi dan ruang lingkup yang perlu diberikan di waktu MPLS, yaitu yang pertama itu penguatan karakter profil lulusan. Nah, di sini kita harus, yang tujuan utamanya itu atau ruang lingkup materinya yang diberikan adalah penguatan karakter profil lulusan. Yang dulu itu ada profil lulusannya itu sekarang itu berubah ya kalau saya tahu. Nah, kemudian pengenalan dan interaksi positif. Ya, selanjutnya itu pengenalan dan interaksi positif. Bagaimana mengenali lingkungan sekolah dan interaksi sesama rekan dan warga sekolah. Nah, itu di ruang lingkupnya bagaimana kita mengenalkannya, seperti itu. Pengenalan sarana prasarana. Nah, kemudian ada pengenalan sarana prasarana, kita mengenalkan ya, misalkan ini ruangnya, ini alat-alat yang bisa digunakannya, media-medianya seperti apa. Itu di masa MPLS kita kenalkan. Kemudian pengenalan kondisi lingkungan. Nah, lingkungannya itu seperti apa? Biasanya seperti ini, apakah lingkungannya itu dengan tetangganya seperti apa, dengan UMKM-nya seperti apa, sehingga nanti lebih nyaman untuk dikerjakan. Ataupun ketika nanti masuk sekolah itu tahu bahwa di sini itu lebih prospeknya, kalau misalkan di usahanya, di lingkungannya itu usahanya bidang apa. Jadi lingkungan sekolah juga kita kenalkan, seperti kantinnya di mana, apa-apanya di mana. Nah, itu di pengenalan kondisi lingkungan. Kemudian kita juga memperkenalkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, ini yang penting. Visi, misi, dan tujuan sekolah itu harus kita kenalkan juga kepada para siswa-siswi baru dan orang tua siswa-siswi baru. Nah, tidak hanya bagian internal sekolah, tetapi kita juga harus menyebarluaskan visi, misi, dan tujuan supaya tujuan kita itu bisa tercapai. Kemudian pengenalan intra dan kurikuler. Nah, intrakurikulernya seperti apa, mapelnya apa aja, dan kurikulernya seperti apa, atau pembiasaannya perharinya seperti apa. Itu di MPLS kita kenalkan. Kemudian pengenalan kegiatan kesiswaan. Nah, ekstrakurikulernya seperti apa ya, eskulnya di sini ada eskul apa aja. Contohnya futsal, misalnya eskul voli, marching band, dan yang lain-lainnya. Pengenalan budaya. Nah, budaya di sekolah ini seperti apa? Contohnya ketika pagi itu selalu mengucap salam 5S, salam sopan, santun, senyum, sapa. Itu biasanya yang tergantung dari sekolahnya budayanya seperti apa. Kemudian di terakhir itu ada asesmen MPLS. Setelah rangkaian kegiatan 5 hari tersebut, harus ada asesmennya tentunya, supaya nanti untuk kita, para guru-guru, bisa melaksanakan pembelajaran ke depannya jauh lebih baik dan lebih siap lagi. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di materi kali ini, di MPLS Ramah kali ini. Semoga ada gambaran buat Bapak Ibu dan buat rekan-rekan yang mungkin kedepannya mau melaksanakan MPLS Ramah ini. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.